Astaghfirullahaladzim. 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 Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ila ma nawa min syai'ina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى. Bacaannya ulang ya. Bacaannya mana? Astagfirullah. Kana nandi wa qala aidan radhiyallahu anhu ya wa qala aidan radhiyallahu anhu kana nandi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilangnya salah. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat aidan radhiyallahu anha kata lagi sayyidah Aisyah radhiyallahu anha istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasawjah adalah aku dengan Rasulullah dan dengan Saudah bintu Zam'ah. Istri Nabi yang bernama Saudah binti Zam'ah. Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah, Safiyatun, Maimunatun wa Ramlah, Hindun wa Zainabun kadza Juwayriyah, lil mu'minina ummahatun mardiyah. Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah, Aisyah, Hafsah, Saudah, Safiyatun, Maimunatun wa Ramlah, Safiyah, Maimunah, Ramlah, Hindun wa Zainabun kadza Juwayriyah, Hindun, Zainab, Juwayriyah, lil mu'minina ummahatun mardiyah. Yakahkan bisniswatin wafatul Mustafa bakhtarna an-nabiyyal Mustafa. 9 istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya Rasul, dan Nabi dipilih oleh mereka sebagai laki bagi mereka. Nah, tambah 2 Sayyidatina Khadijah dengan Mariatul Qibtiyah. Berarti berapa tuh? 11. Itu bini Sidin. Artinya kita harus tahu istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena semua istri-istri Nabi itu ummul mukminin, ibu bagi semua orang beriman. Aisyah ummul mukminin, Saudah ummul mukminin, Hafsah ummul mukminin, Khadijah ummul mukminin, ibu bagi semua orang yang beriman. Nah, kalau istri-istri Nabi itu ibu bagi semua orang beriman, berarti Rasulullahnya abah bagi semua orang yang beriman. Ya kan? Oleh karena itu qira'at Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu hendaklah diutamakan dari apa jua pun. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Semua istri-istri Nabi ummahatuhum, ibu bagi semua orang beriman. Nah, lalu kata Abdullah ibn Mas'ud, wa huwa
artinya lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus wafatnya Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua itu lahir hari itu, wafat hari itu, dan tanggalnya 12 hijrahnya ke Madinah pun hari Senayan, angka tanggal 12 Rabiul Awal. Jam itu tidak ada angka paling tinggi selain angka 12, menunjukkan kehebatannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memperingati Nabi itu bagus, bisa disuruh ulang tahun ya anak pian-pian anu wakam kasih to kamari ulang tahun abah kadalah sidin wafat dia sudah jadi ulang tahun ini ya kan iya kan. Barang siapa mengadakan acara maulid dianggap di situ banyak wadai barang-barang yang berharga, maka semua bentuk lawan si banyak yang dianggap inya meminta kada mau ramai kecuali dulu diampuni orang yang meminum banyak itu, kada mau ramai kecuali diampuni dulu orang yang memakan wadah itu. Barang siapa mengadakan acara maulid dianggap duit tidak di tempat acara maulid itu, maka duit itu jadi pipikan. Kada mau fakir orang yang mengikuti duit itu, ini kada mahalab yuk. Dalilnya di dalam kitab Ni'matul Kubra 'alal 'Alam karangan Syekh Muhajar Al-Haytami. Jadi bagus macam maulid. Nah, maulid yang kita baca itu adalah sejarahnya Rasulullah. Baik maulid Al-Habsyi, Ad-Diba, Barzanji, itu semua kisah-kisah Rasulullah. Mulai sidin lahir, bahkan mulai sebelum sidin lahir sudah dibacakan, bahkan mulai nur sidin dijadiakan. Iya kan? Di dalam Al-Diba itu dikisahkan bahwasanya Nabi Nuh itu selamat daripada tenggelam kapal sidin itu daripada topan. Artinya badai, topan, banjir itu selamat Nabi Nuh. Kenapa? Karena mengandung nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nur Rasulullah itu ada di dalam diri Nabi Nuh alaihi salam. Terus Nabi Ibrahim itu kenapa jadi kada dimakan api? Jangan awak sidin kada dijilat api. Kenapa? Karena mengandung nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa selamat di tengah laut, belah dua laut, sidin kau berjalan, itu semuanya karena mengandung nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua. Lalu di dalam kitab Diba itu dinyatakan sebentar lagi akan lahir Nabi akhir zaman. Artinya sudah berabad-abad mereka menunggu nur kekasih Allah Subhanahu wa taala ini nampak dan lahir di alam semesta. Iya kan? Nabi Adam disujudi malaikat karena mengandung nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahirlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subuh hari Senayan. Subuh hari Senayan.
Hari itu semua pintu surga dibuka. Semua malaikat menyambut dari langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Semua gembira, binatang-binatang semua gembira, baik di darat, di laut, di udara, semua gembira dengan kelahiran orang yang mereka rindukan siang dan malam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah abah bagi semua makhluk. Mereka wajar merindukan orang ini karena ini abah bagi semua makhluk alam. Hanya itu yang ada. Maka semua binatang menawarkan diri, makhluk-makhluk pun malaikat semuanya menawarkan diri. Namun Allah telah menghendaki keberuntungan yang sangat amat luar biasa, yaitu kepada Sayyidah Halimah. Inilah wanita yang beruntung yang dikehendaki oleh Allah menggaduh dan memelihara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Maulid Al-Azab dinyatakan nalat minallahi sa'adata kullaha, telah mendapat keberuntungan besar Halimatus Sa'diyah, keberuntungan yang kullaha, semua keberuntungan, tidak ada kesatupun keberuntungan yang tertinggal, full keberuntungan. Nalat minallahi sa'adata kullaha wa hawat aisyan khasilan arwala. Kehidupan sidin pang bersugih. Kenapa? Menggaduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Semua rumah yang ada di situ Rasulullah terang benderang, bercahaya, maksudnya tenang dan bercahaya. Halimatus Sa'diyah bisa melihat jarum sebilah walaupun tidak ada lampu yang menerangi. Kenapa? Karena nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini abah orang semua beriman, abah semua orang yang Islam. Punya abah, punya kuitan, kita semua orang hebat. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wajar kalau orang ini dimuliakan, diutamakan, dinomor satukan. An-nabiyyu awwalul mu'minina min anfusihim, bahkan diri kita tidak kita kalahkan. Wa azwajuhu ummahatuhum wa huwahum. Dalam qiraatnya Abdullah bin Mas'ud juga berkata, Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran wa ala Muhammad wa ala Abdullah bin Mas'ud. Nah, jadi Masya Allah luar biasa. Cucuk yang menggaduh Rasulullah ini orangnya berhati bersih. Cucuk yang menggaduh Rasulullah ini orangnya berakhlak mulia. Cucuk yang menggaduh Rasulullah ini baktinya sama lakinya sangat amat luar biasa. Kada kawadilawan. Siapa dia? Wanita beruntung itu Halimatus Sa'diyah dari kaum Bani Sa'id. Kada bergerak kecuali izin laki, kada berbuat kecuali izin laki. Dialah Halimatus Sa'diyah hingga mendapat keberuntungan yang luar biasa.
Sesampai di kota Mekah, semua anak-anak sudah tidak ada di samping-samping Baitullah. Jadi samping Baitullah itu diletakkan anak-anak yang baru lahir, dikasih uang di dalamnya, dalam artian itulah upah menggadu anak. Jadi orang berabut mengambil nang pembanyaknya duit siapa? Rasulullah waktu itu ibu beliau nggak punya apa-apa, jadi hanya disimpan di dalam rumah. Namun Abdul Muttalib, orang tua dari Abdullah, ayahnya Rasulullah, kakeknya Rasulullah, Abdul Muttalib udah dapat ilham, hai Abdul Muttalib, jangan kau susukan cucumu kecuali kepada seorang wanita yang bernama Halimatus Sa'diyah. Manakala datang dua suami istri ini, kujuk-kujuk model kayak ada nang dicari, ditanya oleh Abdul Muttalib, apa yang kamu cari? Mencari anak. Buat apa? Menyusui. Habis sudah ujar sidin kanak-kanak yang di samping Baitullah. Cuma ada seorang yatim yang tidak punya apa-apa, yang kada berisi apa-apa, abahnya meninggal, sekarang hanya dalam gaduhan ibunya. Pun kalau ikam mau, upahnya pun kada tentu ada. Halimah dengan kehormatan yang luar biasa kepada sang suami, dia bertanya, wahai suamiku, apa pendapat kamu? Kada bertindak, kada berucap, kada berbuat kecuali izin daripada suami. Akhirnya kata suami yang bijak, istriku, coba lihat dulu sebelum kita memutuskan segalanya. Akhirnya masuklah Halimah bersama suami ke rumah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Halimatus Sa'diyah sebagai seorang wanita melihat seorang perempuan yaitu Sayyidah Aminah, ibunya Rasulullah, udah kagum luar biasa, wanita sama wanita. Melihat kecantikan yang sangat amat luar biasa di dalam rupa wajahnya Aminah radhiyallahu anha. Akhirnya diizinkan Halimatus Sa'diyah melihat bayi itu dengan berselimut kain hijau, batang tubuh yang putih. Saat Halimatus Sa'diyah memandang bayi tersebut, Rasulullah pun memandang kepada Halimatus Sa'diyah. Beliau senyum. Halimah langsung diberi karamat, dibukakan hijab, memancar dari mulutnya Rasulullah nur sampai ke ufuk langit. Dan Halimah melihat itu nur, melihat itu cahaya sampai ke ufuk langit. Diberi Allah karamat Halimatus Sa'diyah karena taatnya kepada suaminya. Dengan muka yang tampan, kulit yang bersih putih, Rasulullah pun sudah menggoda hati Halimatus Sa'diyah. Namun godaan ini tidak diambil keputusan. Tanya lagi sama suami, wahai suamiku, anaknya begini-begini, kayak apa menurut dia? Melihat sang suami akan anak tersebut, maka suaminya berkata, hadza walad mubarak, ini anak penuh berkah. Bawa istriku, kada perlu upah, kada perlu ini itu, ikam hakun kada kalau pian menyuruh ulun menyusuinya. Perjanjian 2 tahun digaduh oleh Halimatus Sa'diyah, dibawa pulang ke rumah Halimatus Sa'diyah. Sebelum pulang ke negeri Bani Sa'ad, singgah di Masjidil Haram, mau ngucup Hajarul Aswad. Hajarul Aswadnya yang melepaskan diri menuju akan Halimatus Sa'diyah. Sesampai di depannya Halimatus Sa'diyah, dicium itu Rasulullah oleh Hajarul Aswad. Kemudian suami istri ini pun mencium dengan mudahnya akan Hajarul Aswad. Maka dengan tegas lagi sang suami berkata, istriku, hadza walad mubarak. Ini jelas anak penuh berkah. Gaduh istriku, gaduh sayang. Naik ke atas unta, belum lagi unta itu dinaiki, unta udah gembira, bergagah himung. Yang tadinya loyo, berjalan maju mundur, melihat Rasulullah datang, unta bergagah bersigar, karena unta juga merindukan kekasih Allah ini.
Akhirnya dibuat Rasulullah di atas unta berjalan dengan lajunya sampai membalap rombongan yang berdahulu-hulu. Sampai mereka menguciaki Halimah, rem, untanya rem. Ujar Halimah, kalau direm-rem unta-undan maju benar. Bingung orang 49 yang 50 orang bersama Halimah awalnya berangkat dari Bani Sa'ad di Imbai menuju Mekah. 49 ini laju-laju untanya waktu tulak hingga menghabiskan anak-anak bayi-bayi yang ada di sekitar Baitullah. Tertinggal Halimah terlambat, tapi bulik dibalap oleh untanya Halimah Sa'diyah. Setiap singgah di bawah pohon-pohon pun menaungi Rasulullah dan langsung berbuah, hanya disandari langsung berbuah, dan pohon itu buahnya berturun langsung, tinggal Halimah memutik, mau berduduk, mau berdiri, mau berabah, tuh buah nang beratur. Mereka pohon, buah, daun, mereka berkata, Assalamu alaika ya Rasulullah. Makin nampak keyakinannya sang suami, istriku, gaduh ini anak, hadza walad mubarak. Terus sampai ke mana Bani Sa'ad digaduh oleh siapa? Suami istri yang hidup rukun dan damai, hidup bahagia bersama seorang kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. 9 hari Rasulullah sudah bisa fasih ngomong seperti anak-anak yang lainnya. Kepintaran beliau sudah melebihi anak dewasa baru umur 9 hari. Di bawah gaduhannya Sayyidah Halimah Sa'diyah. 9 hari udah berjalan kayak orang dewasa, fasih bener kayak orang biasa, dan pintar kayak orang biasa. Beliau punya saudara sesusu namanya Ghamurah. Maka beliau memohon kepada sang ibu, "Ma, lawan Halimah Sa'diyah, ulun hendak menggani kakaulah." Artinya di sana ulun untuk mengembala kambing. Lihat dari kecil akhlaknya sudah luar biasa. Jar Sayyidah Halimah, jangan kemas halus kada naik. Ulun indah di sana, ulun uyuh, ulun nyaman kedahan. Maka sungguh amat luar biasa. Menggaduh kambing, menggaduh, memakani, meminumi dan semenyaan, hingga datanglah binatang buas mau menerkam itu siapa? Gembalaannya Rasulullah beserta saudara sesusu beliau. Melihat Rasulullah duduk binatang buas tengah hinip kada jadi maju, diparakilah oleh bayi kecil ini. Bayi kecil masih 9 hari lebih, ya di atas bulanan aja. Nah diparaki sidin, bisi sidin, berjauh. Lalu ada nang bertakun, apa nang dibaca Rasulullah waktu nang membisiki apa? Singa tadi. Nah, nang dibisiki akan sidin bacaannya lah berjauh nyawa. Itu aja. Berjauh singa. Ini ampunnya dunia nang menyuruh singa melacong. Maka saat singa binatang buas tadi mendekati gembalaan ini sanak sesuatu buka mendatangi mamak tertawa kisahnya. Jadi Rasulullah serangan jadi kambing situ menggaduh. Di sana buka mahabarakan lawan mama mau buncang tadi pak. Mama lah kasih datangi Muhammad mah lagi makan binatang buas. Lah kasih jangan Muhammad kambing kita gini habis. Lah kasih Umar ngaran Halimah berdadas beluncak. Sampai di sana Rasulullah senyum selamat. Kedadaan kawa menyentuh tubuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Halimah, suara ilham terdengar daripada langit. Kau menggaduh Rasulku, kau memelihara Rasulku, aku lebih memelihara kekasihku. Kau jaga kekasihku, kau gaduh kekasihku, aku lebih menggaduh dengan kekasihku. Kada tangannya Halimah aja yang menggaduh, Allah sudah memelihara dan menggaduh luar biasa.
Nah, 2 tahun. Bapak pulang Halimah berjanji tambah 2 tahun lagi biar harus obat. Kenapa? Karena kebahagiaan hakiki didapat oleh mereka. Setelah 4 tahun dalam kegaduhannya Halimatus Sa'diyah, Yahudi yang telah mengetahui akan bukti-bukti Nabi akhir zaman melihat di belakang Rasulullah ini ada tulisan wafat sebesar bulatan sebesar entalu angsa. Bulatannya bertulis Allahu wahdah la syarikalah Muhammad abduhu wa rasuluh tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Ini yang ada di hadapan Yahudi, melihat ada anak-anak kecil sedang bermain, di belakangnya bertulis itu. Mereka yakin inilah Nabi akhir zaman. Ini orang yang harus dibunuh, yang harus dimusnahkan. Halimah pun karena takutan karena bertanggung jawab diserahkan kepada Aminah, ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Maulid Al-Habsyi Habib Ali bilang, "Wa hiya ghairu sakhiyatin min firaqih walakin ma qama ma'aha." Rasulullah diserahkan lawan Halimah, lawan Aminah. Halimatus Sa'diyah tidak meridhokan hatinya. Karena cintanya sangat amat luar biasa, tulus kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma karena habar nang cagar dibunuh, Halimah nanti takutnya mempertanggungjawabkan kepada ibunya, kepada kakeknya, kepada paman-pamannya. Kayak apa mempertanggungjawabkan? Lebih baik diserahkan kepada mereka karena pemeliharaan mereka lebih aman, lebih kuat. Pamannya jagal-jagal, kainya jagal-jagal, kan bubuhan abu-abu bertanah. Ngala Abu Talib, banyaknya merina-merina kan mungkin melihat akan Rasulullah. Mun berdua lagi bini jaga kada sangguplah menghadapi Yahudi. Nah, hingga inilah ibu yang menyusui Rasulullah. Jadi kalau anak tahu, kalau tadi ibu kita orang beriman, istri Rasul, ya kan? Ibu Rasulullah yang melahirkan Aminah, ibu yang menyusui beliau Halimatus Sa'diyah. Yang kedua ngarannya budak yang digaduh oleh Abu Lahab. Ya kan? Seorang perempuan budak perempuan, bakas budak Abu Lahab. Abu Lahab tahu kelaikan Abdul Uzza ngaranna. Nah, manakala Rasulullah lahir subuh senayang, himung Abu Lahab himungan himung mana bisa kemanakan lelakian, maka baik rupa pulang, menggerijit pulang, himung mana tuh, lalu memerdekakan si perempuan ini. Maka disusuilah oleh si budak perempuan ini. Jadi jangan Abu Lahab nyawa untuk merdekakan kada budak lagi, cuma syarat susuiakan kemanakan anda. Itu aja syaratnya nggak usah bayar apa-apa. Susuiakan kemanakan anda. 7 hari di dalam susuannya ini, lalu datanglah Halimatus Sa'diyah. Jadi bertiga ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena perkawinan terjadi di negeri akhirat, Rasulullah dengan ibu Nabi Isa dan istri Fir'aun yang tidak pernah disentuh oleh Fir'aun. Itu perkawinan yang amat sangat luar biasa di akhirat nanti. Maka banyakilah membaca salawat agar kawal beparak di pelaminannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kisah ini ngarannya manakib Rasulullah turun rahmat, manakib waliya turun rahmat. Ya Allah, balanya anak turun datang rahmat kan jadi turun. Bala anak ditawakalkan sudah datang rahmat melacong bala. Iya kan? Musibahnya anak datang sudah datang rahmat hancur. Jadi modelnya upi hendak datang gugur ke banyu laut, udah upinya lagi hilang, dapatnya banyu laut, balanya gugur ke dalam rahmat, udah nang timbul rahmatnya aja lagi.
Mudahan selamatan berkah. Mudahan umat Islam selamatan berkah. Mudahan umat Islam diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Jadi bagus saja dalil itu juga menunjukkan bila manakib wali-wali andaki banyu, andaki wadai, nang macam-macam wadai, mulai wadai nang apa? Kelalapon. Untuk lagi macam-macam. Habis, tuntung berabut. Lawan wadai teh. Jadi jer panitia mana wadainya? Habis. Pian aja tuh membawa mulai rumah, bawa duit nang pipikat nih 10.000 anak gono 100, anak gono lagi mau 5 juta. Pokoknya bilanya pian membawa duit 100.000, anggap 1.000 gitu aja, pian ambil batu bulik, pian gabung lawan duit nang di dalam lemari, timbang maka semenyaan duit nang di dalam lemari tadi beberkah karena batamu duit yang beberkah. Nasnya dalam kitabnya Nutul Kubra Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, ibu duit 50.000 karena banyak boleh masukkan duit kiri ini pipikat kiri. Nah, jadi yang lain-lainnya lalu model beberkat Tuhan. Apalagi misalnya orang menghadiri maulid, nah misalnya ya Allah awaknya nih hadir, berarti awaknya semuanya apa? Beberkat. Jadi jangan supan hadir di maulid biar bermakanan. Dan di kampung tuh bukuan biar perlu baca ceramahan, yang penting manakib Rasulullahnya, dan sudah cukup dengan maulid itu. Maulid Habsyi manakib Rasulullah, maulid Diba manakib Rasulullah, burdah manakib Rasul, cuma bahasa Arab itu aja, bahasa Arab. Nang model orang Arab kayak apa kita orang Banjar karena mengerti bahasa Arab. Nang kayak nang ikam dua tuh hanya bisa bahasa Arab. Ubuha aja. Jadi kau mulai saja. Jika ngomong, alam nashrah laka sadrak. Nang si Aceh bungol untungnya orang Niger bisa bahasa Arab. Padahal bungol berarti 3. Gak namun jam tadi rumah rumah anak RT, maka RT itu bisi anak bebinian ya mas pulang berarti 3 bipeh nak ngambil bini berabut set imbe unjun sikong pergarak rampan sisit timbul laisa kamitslihi syai', hanya nang dapat niwak lais tadi bang, laisa kamitslihi syai', kedada sesamaannya. Nah, bisa ada sih hitungannya. Cuma ini kisah bahasa Arabnya kan dapat lais. Waktu menyisip kencang tadi ujar nang sikong wawah, jangan kencang kalau wawah wawahatna, jangan gancang, jangan. Jadi jenang sikong wassamai wattariq, gak mati juga menarik. Padahal bungol dari 3. Iya kan? Jadi duduk paham tak ada maulid Habsyi Habib Ali yang ngarang, maulid Diba Bibir Rahman yang mengarang. Nah, pokoknya mereka ini semua adalah kekasih-kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya baca aja ya kan, tiap-tiap huruf dalam bacaan maulid itu sebiji huruf Rasulullah hadir di setiap huruf. Kalau ada percaya kesarahan, mulai dari pemulaan maulid sampai penghabisan Rasulullah hadir. Per huruf yang dibaca Rasulullah ada. Nah, kita melihat gak ada kalau Rasulullah terkumpul lawan wali aja sekedar memecah intalu lebih afdal dari beribadah 7 kali umur dunia.
tang ziarah misalnya ke kuburan wali nih seumat kayak tuh memecahin talu aja apa yang dibaca ya Allah itu aja dah pikir maka lebih afdal beribadat 7 kali umur dunia. Nah berapa kali macahin talu jadi mah anak-anak bawahin talu hitungi pajah gitu nah. Ini wali apalagi Rasulullah yang duduk seorang bersama Rasulullah, Masya Allah, wow berkat, hidup berberkat. Setumat lawan wali aja sudah 7 kali umur dunia, Allahu Akbar. Nah jadi mudah-mudahan kita bertahan. Jadi bila ada undangan maulid ketangi, bila ada undangan ketangi, makanannya apa enggak? Yang takuni, bilanya ada makan, bila kada dah, mbak, mau di kampung misalnya RT 5 nih misal ada kan apa maulid pupuan lulus menyana 10.000 seorang kali 200 berapa? 10 kali 200 berapa? 10 kali 200 2 juta lah. 2 juta lah. Nah 2 juta nukar ayam lawan sama sambelnya makanan nang kada kawan makan nasi sebelah sehiris sekong apa berdua sehiris kada kawan makan berdua bertiga sehiris samaan. Yang penting maulidnya lain makanannya, yang penting tuh maulid bukan mulutnya. Nyala mbak di kampung tuh pasti ada orang sugih ya Allah pada mungkin mang ada orang sugih ya Allah di mana aja kampung pasti ada orang sugih enggak ada sikong berdua ya tersugih pada nang itu maksudnya tersugih pada nang ano nah orang bahari pada menyembelih sapi sikong ya Allah acara aja di masjid karena naikkan ke rumah masing-masing nama undang nah apa niatan memuji Abah ini Abah ada kegampangan Abah seorang wa huwa abullahum ya nah mudah-mudahan masya setahun ya maulid Nabi kalau awal misalnya mengadakan acara timbai sumbangan ke orang mengadakan acara sama aja lakonnya teh iya sama aja buat misalnya 50.000 perang buat ranai berapa 50.000 jar 50.000 tapi nyambisi duit 100.000 berarti ramah setaruh ini menyumbang nah, ada nambisi duit 50 juta buat 5.000 ini berapa paro nenek nang 100 buat 50 nang 50 juta buat 5.000 oleh karena itu apabila kita ziarah ke makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adab selain daripada berwudu adab selain daripada tawadhu apa sedekah jadi bila balum belang ke masjid itu nak bagi duit dulu duit itu siapa bagi lawan kalian servis kah lawan kawan kabari bari ina 5 rial sekong atau 10 rial sekong apalagi 100 ikhlas kena orang menerima nah bila kita ziarah ini kada engken Rasulullah menghadapi tapi bila kita engken Rasulullah kada menghadapi habis saya berhitung melangkah nak bersedekah Serial kali 3.000 lah ya. Ajin aja di Banjarjar satu sukiah ya. Misalnya olahraga tinggi buat pulang. Bahitung barina nang cleaning service di hotel na 5 rial atau 10 rial turun ke jalan pulang pindah kum julung letakkan di situ. Bapak menunjukkan biar modelnya menunjukkan usaha pamurah pun pamurah bujur kali mbak usaha barang jangan supan di hadapan Rasulullah seorang di pada orang engken raja engken banyak ada titiknya duit yang di pinggir titik tetapi mana banyak titik iyalah jangan sampai jurang apa tangga seorang disintap tangga orang dijual diambil Oma engken kanar di engken mana raja engken oma berhitung tahu engken tahu ya
engken. Maka engken ini biasa orangnya penyumitan. Umanya ya teteh lah kasih kesini bungol nggih tukaran ke pasar ngapa sagu sagenang apa ulahan lempeng cari sagu menyalah paling murah di pasar loh hambungol benar tukarkan ini juga kemana apa sih baba berjalan jangan baba bebeja tuh bini kada uyuh di berjalan lah masih ada laki tulak pasar emaknya sini pun nukar mayu sebuting aja lempengnya hubungan jangan bini berarti kalau dapat mayu sebuting aja boleh oh mah nukar nang bini masakan kasihan murah tadi pak padahal bini ke pasar di kiaunya napa tukang gunting begundul inya memalar begunting kan larang begundul apa murah maka pulang lading selesainya juga nang tumpul sudah koretengnya pulang bayar guntingan liwar engkennya ya Allah na'udzubillahi min julak tuntung begundul lagi tumpul masak lempeng sagu datang tamu sudah banyak panas lempeng sagu panas datang tamu nangaran kada mau menghindar lagi tukupakan ke kepala buat kopiah barang nih kepala hamil begundul nangaran gini silet anu tumpul kuyak kalau sedikit lempeng sagu nih panas bayangkan apa kabar jadi jangan kawan lawas kita dapat benar kita iya jamu menyandang banget panas padeh umaman bikin balung ada rambutnya lagi dah han bungolnya telah jakajian ya di hadapannya balah dua nyawa sebelah udah sebelah nyawa makan sebelah udah makan sebelah dapat makan ini dia endak kepala ada anuan titik gula di kepala sini jadi jeneng kawan kenapa lepas besol pakai bisul apa penyumbulah titik engken mana jadi ya Allah apa engken ke pasar lama mulai taluk dalam ke ojek 5.000 betaksi kuning 3.000 ya Allah bejukung 7.000 bapunyung duitnya ada bunga malah manusia itu baras kunus ya Allah baras paling larang baras apa baras marina nih Mbah Yunus nah kau aja nukar ini nukar paling murah baras apa apa pokoknya paling murah apa baras raskin nawujur baras pembarian sagan orang pokoknya paling murah uman ngarang mamutiki kulaknya aja dulu loh sebenarnya ya Allah bungolnya mudah khas mati juga orang kayak itu menyakiti ke diri mati engken ya maksudnya bilang ziarah ke Madinah pemurah dulu nah Aisyah berkisah boleh kisah saja ini Pak Isa sudahlah aku lawan Rasulullah lawan Saudah pasana'tu hariratan aku jara Aisyah bolah roti dicampur susu diadon masak wajib aku bawakan roti tadi di hadapan Rasulullah dan waktu itu Rasulullah sedang berpepandiran lawan bini Silin Saudah ya Aisyah datang membawa roti
Faqultu li Saudah kuli. Lalu aku bener lawan si Saudah najar Aisyah. Makan pian lawan Saudah. Faqala la uhibbu. Ujar Saudah, istri Rasulullah. Aku kata ketujuh. Aisyah lawan ini nah. Kata ketujuh aku. Faqultu wallahi la ta'kulunna aw la altakhanna wajhaki. Pian makankah atau ulun tak makan kamu begaya ya. Ulun udah mulai makan. Faqalat ma'ana bidaiqati. Ujarnya Saudah kada ketujuh tadi Bang. Fa'akhastu biyadi minas sohbah. Aku ambil di dalam ceper roti, sohbah itu ceper. Aku ambil roti tadi. Imbak aku ambil syai'an minhu seridit dari roti tadi. Talaqtu bihi wajah. Aku kasayakan di muha Saudah. Wa Rasulullah jalisun baini wa baina. Rasulullah waktu itu sedang duduk di tengah-tengah. Jadi melimpati Rasulullah tangannya. Faqabala Rasulullah raqbatayhi litastaqida minni fatanawaltu min as-suwasyan famasahtu biwajhi. Lalu Rasulullah melihat kelakuan Aisyah ini menapakkan ke muha Saudah beturun lintuhut sidin. Katahuannya Rasulullah sangit. Mengasain apa? Saudah. Aisyah orang pintar. Ambil sidin pulang nang roti di dalam roti. Kasayakan sidin pulang ke muha sidin. Lucut Rasulullah ketawa. Mana kayak itu kelaminnya. Melihat Rasulullah hendak menurunkan mintuhut mencegar hamuk ini Aisyah ambil sidin roti kasayakan sidin kamu pulang. Jadi Saudah bakasai sidin bakasai satu-satu nih. Moya Rasulullah senyum lawan kelakuan Aisyah. Wa ja'ala Rasulullah yadhhak. Nabi senyum. Artinya napa? Rasulullah lawan Aisyah ini orang yang luar biasa itu. Artinya berpahaman, berpengertian, paham lawan kelakuan Rasulullah. Jadi sebelum Rasulullah benar, kacak sidin lor, kasih sidin lor, nah, jadi sekali jadi berpandang Nabi pada tertawa lah. Ini kisah Rasulullah lawan bini-bini sidin. Cuma kita kewajiban kita napa hafali bini-bini Nabi itu nah. Ya Allah, supaya kita tahu. Ibu Nabi siapa? Ya Allah. Abah Nabi siapa? Abdullah. Ya Allah. Karena mengandung nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah itu adalah idaman setiap wanita di kota Mekah waktu itu. Udah gampang ini kan. Semua wanita di kota Mekah tuh hendak mahayal bertahan mudahan dolah jadi laki enggak. Orang Banjar dolahnya enggak dolar. Orang Banjar nih kayak tukang tujuh menyinyingkan kan. Ngaran orang Muhammad di kieu amat kan loloh. Tujuh mana menyingkat kan biniannya tujuh menyingkat mulai bawah sampai ke atas ya paha kelihatan enggak? Ngaran orang Aisyah di kieu Aisyah. Tahu kenapa? Ngaran orang Zuhdi di kieu Ijuh, han jauh. Ya nah, misal Jepang ngaran orang bagus padar sudah ngaran pokoknya bagus kan dipahami si hadis bagus sudah disingkatnya juga ya nang lu mau les sekarang ya kau moh gitu ya moh tuh apa les lu maling pasal maling ngaran orang mau les di kieu les ini les ya les itu maling kan lalu salah jadinya mengarami anak mau les timbul kekiawannya les timbul dasar bujur bulik dari majelis sandal tuan guru cuntami kan gara-gara les tadi Pak iya nah jadi Abah Nabi itu sampai kawin umur 19 tahun kurang lebih. Zaman itu Abdullah seperti Yusuf pada zamannya. Yuk bayangkan nih kamu.
Bayangkan, iya Nabi Yusuf itu kada kalangan masyarakat aja pamante gila-gila. Bini raja kada gagampangan, bubuhan pejabat gila-gila lawan sidin kada gagampangan. Ini mun rakyat biasa ini kayak itu Abdullah di zamannya. Pokoknya kenapa? Linurihi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mengandung nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada pengumuman tempululungiatna undangan kepada seluruh jamaah bahwasanya malam ini acara di pondok pesantren Ya Nabi Jalan Purna Sakti Komplek Cahaya Alam Permai 2 RT 29 nomor 37 Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarbarat Purna Sakti Komplek Cahaya Alam Permai Purna Sakti Cahaya Alam Permai. Yalah. Penceramah insyaallah Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri dari Hadramaut. Nah, malam ini ya acara sebenarnya dari maghrib memang sampai selesai. Artinya dipadahkan dia undangan. Iyalah. Nah, sudah lalu padahkan. Adapun pengumuman kedua malam Kamis kena perai. Kenapa jadi perai? Ulunnya nang kasihan non pian. Kalau kada nang kau buliknya. Karena tanggal adalah tahun baru. Maka kena timbul macet jalan mun bubuhan aku nih sako katujuan. Adik kami kan nama baca dalail, burda, Quran ya. Iyalah. Kasihan ikan menakon ke tujuan lihat nang latupan mercun ke adik kami kan nang dalail burda kasihan ikan bulik terlambat lah. Jadi malam Kamis ini perai malam Kamis ini sekali ini aja karena tahun baru apa Masehi. Nah, jadi munnya hendak baju jalanan aja di muka gang aja gitu. Nah yang lebih jauh rokok bulik anak beramian bang guru jar ayo aja beramian situ bapaknya seraikan mai pokoknya bila berjalan buliknya ngalih. Bayangkan ikam malam tahun baru itu bila berjalan pasti buliknya ngalih. Misalnya ikam mulai Banjar berjalan ke Halabio pasti buliknya ngalih. Isa sudah tampun para dunia akhirat. Wallahu a'lam bishawab.